Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahugra Sakamanta, nomor NIM C44012210034, dan saya akan menjelaskan tentang poin-poin Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apa makna dari ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Pancasila itu sebagai ideologi atau cita-cita bersama, yang berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 asas Pancasila menjadi landasan utama masyarakat dalam bersosialisasi, berkehidupan agama, hak asasi manusia, dan juga bekerja sama. Apa sih peran dari Pancasila tersebut? Peran Pancasila yaitu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang memberi bimbingan kepada masyarakat dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 asas dijadikan patokan utama oleh bangsa Indonesia ini dalam membuat keputusan kehidupan bermasyarakat serta berkenegaraan. Contoh sikap sila pertama, dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu setiap warga negara bersikap berdasarkan ketuhanan. Sebagai contoh, saling menghormati antar manusia beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, keamanan, lingkungan, tanpa pandangan latar belakang agama, mengembangkan toleransi agama sejak dini, dan juga membina kerukunan antar manusia. Contoh sikap sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Contohnya yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan antara suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun pendidikan. Yang kedua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap manusia sama di mata Sang Pencipta. Dan yang keempat, tidak melakukan diskriminasi dengan orang yang kita jumpai baik di sekolah, rumah, maupun tempat umum lainnya. Ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna menyatunya bangsa Indonesia ini dari sikap politik, budaya, ekonomi, sosial, pertahanan, dan lainnya dengan tujuan bersama yaitu menyatukan Indonesia. Contoh dari sila ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dari negara sendiri. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi. Yang ketiga, tidak merendahkan suku dan budaya lain. Dan yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibanding kepentingan pribadi. Contoh dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna bahwa bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Contoh dari sila keempat yaitu yang pertama, mengedepankan musyawarah diskusi dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat. Yang kedua, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia sesama rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima yaitu yang pertama, berbuat adil kepada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, menghargai hasil dari karya orang lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan status orang atau kondisi ekonominya. Yang keempat, bersifat kekeluargaan. Yang kelima, tidak mengintimidasi orang lain dan orang sekitar. Dan yang keenam, menghormati hak asasi manusia setiap warga negaranya. Pada kesimpulannya, Pancasila dijadikan pedoman hidup bagi negara dan juga masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan saya tentang Pancasila dijadikan ideologi bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahugra Sakamanta, nomor NIM C44012210034, dan saya akan menjelaskan tentang poin-poin Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.